Hai, ketemu lagi dengan kita berdua, dengan saya Diki. Dan saya Abe, kami adalah optometris dari Optik Melawai. Oke, Pak Abe pernah nggak ngerasa kalau misalnya lagi bekerja gitu, itu suka merasa silau yang bikin nggak nyaman matanya, Pak Abe? Benar Pak Diki, terutama kalau saya itu lagi keluar kantor nih Pak Diki. Jadi seringkali buat membantu mengurangi silau, saya tuh pakai kacamata hitam. Makanya repot banget karena kan saya perlu kacamata buat baca nih. Begitu keluar kantor, pakai kacamata hitam gitu loh Pak. Jadi memang ganggu banget gitu loh. Jadi Pak Abe bawa berapa kacamata nih? Buat baca ada, buat jarak jauh ada, buat betul. sunglasses juga ada, bawa. Bener. Banyak banget. Jadi repot banget gitu loh Pak Diki. Kira-kira sebenarnya Pak Abe nggak perlu repot begitu sih. Pak Abe pasti juga udah tahu kan lensa yang bisa berubah warna nih. Ya jadi lensanya tuh bisa berupa lensa progresif. Jadi bisa buat lihat jauh, bisa buat lihat deket, ada resep minusnya, ada resep silindernya, ada plusnya semua di situ dan juga bisa berubah warna. Jadi kalau di dalam ruangan Pak Abe tetap clear, lihatnya jelas, tapi kalau di luar ruangan sekaligus berfungsi sebagai sunglasses. Jadi nggak perlu bawa banyak kacamata. Dan itu namanya lensa fotokromik ya Pak Diki ya, bener ya? Sebenarnya sebutannya juga banyak nih, saya juga bingung nih Pak Abe ya. Ada yang bilang fotokromik, ada yang bilang lensa transition, ada yang bilang lensa photo gray. Nah, sebenarnya mana yang benar nih Pak Abe? Jadi fotokromik itu adalah suatu bahan lensa yang bisa berubah warna saat dia terkena paparan sinar ultraviolet Pak Diki. Jadi lensa yang bisa berubah lebih gelap kalau kena sinar matahari disebut lensa fotokromik. Itu nama umumnya, nama besarnya. Nah, fotokromik sendiri itu kan nama generik. Nah, akhirnya beberapa produsen membuat bahan sendiri, formula sendiri. Contohnya adalah dari Essilor. Essilor itu mereka membuat lensa fotokromik yang dinamakan transition. Oke, saya ulangin ya. Jadi lensa fotokromik dari Essilor namanya, merek dagangnya adalah Transition. Dan kalau sebelum itu Pak Diki dahulu kala itu ada lensa dari bahan gelas, bahan kaca namanya photo gray. Jadi lensa ini akan berubah warna menjadi abu-abu. Kalau tadi Essilor yang transition tuh pilihan warnanya banyak sih Pak Diki. Hanya kalau yang photo gray ini sesuai namanya hanya abu-abu dan hanya ada di lensa gelas, lensa kaca. Kayaknya sekarang udah jarang ya Pak Diki. Udah ada. Jadi yang masih banyak beredar adalah lensa transition tadi. Sehingga kita lebih familiar dengan kata-kata transition. Betul. Terus selain dari merek Essilor, apakah ada dari brand lain yang juga setipe mengeluarkan lensa fotokromik Pak? Ya, sebetulnya dari Optik Melawai ada Illustro, namanya Illustro Adaptive Color. Dari namanya berarti lensa ini bisa beradaptasi Pak Diki ya. Jadi bisa gelap saat di luar ruangan dan nanti kembali putih di saat di dalam ruangan. Tapi Pak Diki perlu diingat bahwa lensa ini akan berubah menjadi gelap saat terkena UV. Artinya kalau di dalam mobil, karena kaca mobil kita ada filter UV, itu nggak bisa berubah. Jadi pastikan kalau ingin memakai lensa fotokromik, berubahnya hanya saat terkena matahari langsung atau dua ruangan Pak Diki. Jadi supaya nggak salah nih teman-teman ya, harapannya sih pengen nyetir adem. Ya betul. Pilihlah lensa fotokromik, ternyata begitu dipakai berkendara malah tetap bening, kan gitu ya. Jadi lensa fotokromik ini baik tadi transition, kalau Illustro Adaptive Color itu akan berubah warna kalau kena sinar matahari langsung gitu ya. Jadi kalau di dalam mobil tidak berubah warna gitu ya. Oke, tadi kan dari Illustro namanya Adaptive Color. Berarti itu sama aja dengan transition, sama juga dengan lensa fotokromik dok ya? Betul. Nah, ada lagi nggak Pak Abe istilah lainnya? Sebetulnya juga ada merek lain dari Hoya Pak Diki ya, dari Hoya namanya Sensity. Jadi lensa ini lensa berubah warna juga, dan yang pastinya dari Rodenstock Pak Diki, namanya Colormatic. Jadi justru di Rodenstock ini keluar generasi yang terbaru Pak Diki. Tahun ini keluar Colormatic 3, jadi lensa ini akan berubah warna menjadi lebih gelap dan lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi Colormatic 3 ini berarti mungkin berubah color secara otomatis gitu kali ya? Betul. Nah ini generasi ketiga. Jadi si Colormatic 3 ini selain fiturnya anti UV, apakah dia sudah anti sinar biru juga nggak Pak Abe? Ada perlindungan sinar birunya, hanya memang kurang optimal Pak Diki. Lebih optimal lagi kalau memang
menggunakan khusus pelindungan sinar biru. Gitu. Ya. Jadi memang kan sekarang kan kebutuhan kita akan penggunaan gadget tinggi ya Pak B ya. Jadi lensa Colormatic 3 ini juga udah sedikit mengurangi sinar biru yang masuk ke mata kita gitu ya. Nah jadi teman-teman semoga ini jadi jelas ya. Lensa fotokromik itu adalah nama generiknya, tetapi sebutan lain itu tergantung brandnya yang seperti Pak Abi jelaskan tadi. Contoh kalau kita beli lensa fotokromik dari merek lensa Essilor itu dapatnya namanya lensa Transition. Kalau lensa Illustro namanya Adaptive Color. Kalau lensa Hoya namanya Sensity, sedangkan untuk lensa Rodenstock namanya Colormatic 3 gitu ya. Jadi udah clear nih semua. Itu semua walaupun namanya beda tapi adalah satu grup yang sama yaitu lensa fotokromik. Yaitu lensa yang bisa berubah warna menjadi lebih gelap saat terkena sinar UV, terutama saat kita berada di luar ruangan, sehingga kita nggak perlu bawa sunglasses lagi kan gitu Pak Abi ya. Nggak perlu repot-repot lagi Pak Diki ya. Jadi lebih praktis, satu kacamata bisa di dua situasi yang berbeda, baik indoor maupun outdoor, mata kita nyaman dan tetap terlindungi. Demikian informasi dari kami. Bila ada yang tanyakan lebih lanjut seputar kacamata, kesehatan mata dan lensa kontak, silahkan kunjungi gerai kami terdekat atau ke www.optikmelawi.com. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga tuliskan komentar kalian kira-kira topik apa lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah.